Ya, bertemu lagi dengan saya di YouTube channel Baharudin Farawan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit dunia pariwisata. Telah hadir di studio kita, ini anak saya. Biasanya itu kalau acara Najwa Shihab, itu Najwa yang wawancara bapaknya. Tapi kalau ini terbalik, ke bapak mewawancarai. Tapi tepatnya saya ingin menguji keilmuan dia. Namanya juga S1, jadi tetap dalam standar yang sewajarnya. Oke, sahabat sekalian, kalau kita masyarakat awam itu sering mendengar istilah hospital. Hospital itu pikiran kita itu ada di rumah sakit. Ternyata ada sebuah studi khusus di dunia pariwisata yang namanya hospitality. Nah, Deva adalah salah satu lulusan yang barusan tadi di wisuda dengan gelar sarjana pariwisata. Bagaimana perasaannya setelah di wisuda hari ini? Perasaan untuk setelah wisuda itu ya penantian yang cukup lama akhirnya tercapai juga. Perasaannya ya bahagia, cukup bahagia. Tapi belum sangat bahagia karena apa yang ingin dicapai itu belum sampai sekarang. Apa kira-kira yang mau dicapai? Setidaknya kan orang sudah sarjana itu kan ada rasa bangga. Tapi namanya manusia ingin terus menggali dan menggali. Kira-kira apa yang... Kalau pariwisata begitu, bagi saya maksudnya begini, rasa bangga itu kalau sudah langsung turun ke lapangan. Terjun ke lapangan. Terjun menciptakan Kontribusi. dunia kerja baru bagi diri maupun lingkungan. Ya. Ya, hospitality itu dia ilmu seperti konsultan di bidang pariwisata, membuka lahan baru dan membangun industri pariwisata di situ. Hospitality. Oke, apa saja yang dipelajari atau saya ingin menanyakan mengapa mengambil jurusan pariwisata waktu kuliah awal dari Papua ya? Ya, dari Papua. Ya, kuliah awal kapan itu memulai dan mengambil jurusan itu? Alasan saya ambil jurusan itu pertama karena saat ini kan Indonesia lagi gempar-gemparnya untuk membangun di bidang pariwisata. Ya. Dan saat ini pun juga SDM pariwisata itu sangat kurang. Contohnya saja seperti di hotel, GM yang general manager itu mereka kebanyakan punya ilmu kelulusan itu bukan dari pariwisata. Oke. Ada yang dari sosial, ada yang dari Ekonomi, listrika, bahkan ada yang sarjana hukum kayak Bapak ya? Ya, ada juga sarjana oke. hukum. Jadi makanya kenapa pariwisata itu karena masih banyak yang butuh. Seperti itu. Peluangnya masih besar lah. Peluangnya masih besar dan alam Indonesia terbentang luas untuk dinikmati oleh para wisatawan. Ya, baik. Berikut saya ingin tanyakan apa saja yang dipelajari selama Anda kuliah di Sekolah Tinggi Pariwisata AMTA Yogyakarta. Pribadi kalau saya yang paling berkesan yang saya pelajari itu yaitu pertama mengenal budaya. Oke. Budaya di seluruh dari teman-teman, dari dosen. Karena Jogja tempat berkumpulnya mahasiswa dari seluruh Indonesia. Iya. Jadi ada pertukaran budaya. Ada pertukaran budaya. Oke. Terus sama cara manajemen dalam sebuah destinasi pariwisata atau tepatnya industri pariwisata. Oke. Seperti itu yang lebih berkesan. Jadi pariwisata dilihat dari ilmu manajemennya secara mendalam dan berkelanjutan, bukan hanya karena ada peluang lalu buka usaha-usaha begitu tanpa ada manajemen pengembangan. Baik, menarik. Bapak baca tentang judul skripsi, apa alasan mengambil judul itu? Judul saya kan identifikasi city branding Kepulauan K, lebih tepatnya Maluku Tenggara. Ya. Itu alasan saya ambil karena menurut saya itu Kepulauan K itu sudah cukup dikenal. Cukup dikenal. Maksudnya di sini cukup dikenal itu banyak orang-orang penting, tokoh-tokoh publik, artis. Seperti itu mereka udah tahu Kepulauan K itu ini loh. Kepulauan K itu adalah sebuah tempat wisata yang tersembunyi. Seperti slogan-slogan mereka yang pernah mereka tunjukkan. Nah, The most hidden paradise. Ya, the most hidden paradise. Surga tersembunyi.
Itu makanya saya ambil identifikasi city branding itu karena sampai sekarang ternyata Kepulauan K belum memiliki sebuah city branding. Oke. Ya. City branding itu gunanya untuk supaya sebagai jati diri. Contohnya seperti apa? City branding itu apa? Lalu contohnya seperti apa? Contohnya seperti seberapa pentingkah sebuah city branding bagi suatu daerah tujuan wisata? contohnya seperti ini, seperti Jogja tempat saya. Itu city kita kesampingkan. Kalau Sleman itu saya lupa apa namanya. Tapi begini, stigma orang kalau bilang Jogja pasti kota mahasiswa, kota gudeg, kota budaya, kota sejarah. Jadi dari itu mereka semua jadikan satu, sebutnya Jogja Istimewa. Karena itu. Jadi karena dia sudah punya jati diri itu yang ditampilkan ke publik, jadinya orang tahu, oh Jogja tuh istimewa. Istimewa apakah? Coba kita kunjungi. Oh ternyata Jogja tuh tempatnya seperti ini. Sama seperti Bali, Pulau Dewata. Ya Bali, Pulau Dewata, karena kan sana kan dia punya agama Hindu kan kuat, kental. Jadi identifikasinya sesuai dengan potensi sumber daya alam maupun sumber daya budaya lokal. Iya seperti itu. Baik, berapa lama itu skripsi dikerjakan? Ini pertanyaan berat ini. Itu skripsi karena pandemi, jadi kemarin ada kendala balik ke Kepulauan K. Itu dari awal sampai sekarang mungkin ada 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Seharusnya wisuda Agustus ya? Seharusnya kemarin, bulan Agustus tahun kemarin. Ya. Selanjutnya saya ingin tanyakan apa rencana selanjutnya setelah hari ini resmi diwisuda dan menyandang gelar sarjana pariwisata. Rencana selanjutnya apa? Rencana selanjutnya pribadi kalau saya itu ingin balik ke K, lihat daerah mana yang punya potensi tapi belum terjamah oleh orang-orang. Itu pengen terjun ke sana, pengen ajari begini loh pariwisata, untungnya begini. Untuk membantu mendukung pengembangan pariwisata di sana. Seperti itu. Bagaimana tanggapan pemerintah daerah karena waktu itu Deva turun atau mewawancarai pejabat-pejabat daerah di sana? Oh ya, kemarin ada sempat wawancara narasumber dari mantan Bupati Maluku Tenggara itu. Dari respon mereka dari beliau sendiri cukup Pak Andreas Rentanobon. Ya, Pak Andreas Rentanobon itu cukup senang karena dia bilang kemarin pemuda-pemuda kayak kita ini yang mengurus pariwisata tepatnya di K itu dia sangat antusias untuk membantu. Kayak seperti itu karena dia bilang di K ini punya potensi yang sangat besar. Bahkan mungkin kita kalau kita mengurusi K dengan baik, kita bisa kasih kalah dan mengalahkan Pulau Bali. Seperti itu. Artinya kawasan timur lah selain Kepulauan K, Kepulauan Papua ini memiliki sumber daya alam yang cukup, tapi catatan pendidikan studi mereka lebih cenderung untuk mengambil ya kayak saya lah, hukum, ada yang politik, ada yang ekonomi, ada yang pendeta, ada yang haji. Tapi pengelolaan sumber daya alam itu tidak dikembangkan dalam jenjang studi. Ya, seperti itu. Rencana lanjut S2? Ya, ada rencana lanjut S2. Kira-kira ambil di mana? Saya ambil di Bali. Semoga tembus. Insya Allah. Baik. Ini terakhir, karena pasti Deva sangat lelah karena hari dari 1 minggu dan persiapan dari malam sampai dengan saat ini. Apa pesan terakhir bagi pemerintah dan bagi kaum milenial lah yang hari ini menjadi follower, yang menjadi penikmat pariwisata, bukan pengembang, tapi dia menjadi penikmat pariwisata di era pandemi, di era corona ini. Saran saya itu bagi saya atau ini pesan seorang sarjana pariwisata. Ya. Bagi saya atau teman-teman saya yang seumuran saya dan pelaku-pelaku pariwisata lainnya, itu gara-gara pandemi ini mungkin mereka pada fokus untuk bekerja pada orang, lebih tepatnya di perusahaan-perusahaan seperti itu. Kalau saran saya itu seperti yang tadi saya bilang, yang kayak ingin saya lakukan. Maksudnya kita lihat peluang apa yang belum ada
peluang apa yang belum digunakan itu digunakan. Jadi seperti kayak tadi, banyak daerah di Indonesia yang masih belum terjamah oleh pariwisata. Banyak orang juga yang ingin daerahnya terkenal dengan pariwisata, tapi karena kurangnya itu diharapkan dari kita ini para wisatawan yang 2021 dari AMTA ini diharapkan bisa lebih membantu mereka itu, walaupun mungkin ya anak-anak zaman sekarang kan pikirnya uang kerja lulus kerja uang. Seharusnya maksudnya ilmu itu bukan hanya sebatas bagi diri. Iya, enggak, bukan bagi diri. Ilmu itu bukan sebatas lulus kerja uang. Maksudnya lebih ke mengabdi pada lingkungan dan masyarakat. Baik. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, ilmu yang ditempuh di dalam dunia bangku pendidikan bukan hanya bagi diri, tetapi bagi lingkungan, bagi agama, bagi bangsa dan negara. Ya. Bertemu lagi di channel YouTube saya selanjutnya. Tetap semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadiah dua, hadiah sebagai wawancara dan hadiah sebagai orang tua. Oke, terima kasih dan tetap melanjutkan studi dan mengembangkan dunia pariwisata kita jauh lebih baik. Tetap semangat dan siap melanjutkan S2 di Bali. Oke.